terdiri dari surat. Ya. Kemudian kata beliau, al-mustamilu ala ma lam tashtamil alaihi kutubul mutaqaddimin, yang mencakup apa-apa yang tidak dicakup oleh kitab-kitab sebelumnya. Ya. Kita ketahui bahwasanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan kitab-kitab samawi itu banyak. Tetapi yang ma'ruf yang kita ketahui ada kitab Injil, ada kitab Taurat, ada Zabur, ada Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa dan seterusnya, termasuk yang paling agung adalah Al-Qur'anul Karim. Maka kata beliau, ya dzalikal kitab, Alkitab yang dimaksud karena di sini menggunakan alif lam, maka yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Ya. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Ya. Dia mencakup apa-apa yang tidak dicakup oleh kitab-kitab sebelumnya. Ya. Oleh kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu Al-Qur'an ini juga disifati dengan Al-Muhaimin. Ya. Muhaimin artinya dia sebagai barometer dari atau tolak ukur dari kitab-kitab yang lain. Artinya kalau apa yang dimuat oleh kitab lain itu sesuai dengan apa yang dimuat oleh Al-Quran, tidak menyelisih Al-Quran, maka ya, kita yakini kebenarannya. Tetapi kapan apa yang dimuat oleh kitab lain menyelisih apa yang dimuat oleh Al-Quran, maka kita kemudian tidak meyakininya. Ya. Karena Al-Quran ini sebagai tolak ukur. Nah, kemudian kata beliau, ya, minal ilmil azimi wal haqqil mubin. Ya, ilmu yang agung dan kebenaran yang nyata. Jadi ilmu yang agung dan kebenaran yang nyata. Jadi Al-Qur'an ini memang isinya merupakan ilmu yang paling agung. Semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Menjelaskan sesuatu secara global atau secara rinci. Ya, secara global atau secara rinci. Tidak ada satu permasalahan di dalam kehidupan kita melainkan akan kita temukan jawabannya di dalam Al-Quran. Kalau dia tidak datang dalam bentuk tafsil, dia tidak datang dalam bentuk rinci, dia akan datang dalam bentuk global. Karena Al-Quran ini memuat kaidah-kaidah dalam menjalani kehidupan kita. Ya, baik itu akidah, baik itu ibadah maupun muamalah. Ya, baik akidah, ibadah maupun muamalah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Maknanya adalah wala syakka biwajhin minal wujuh, dan tidak diragukan lagi, tidak ada keraguan dari sisi manapun. Ya, wa nafyur raibi anhu yastalzimu diddahu, dan penafian akan keraguan pada Al-Qur'an ini berkonsekuensi kepada penetapan sesuatu yang menjadi lawannya. Ya, jadi Allah menyebutkan Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Berarti konsekuensinya adalah kita menetapkan lawannya, bahwa ya iddiddur raibi wasyakki al-yaqinu, bahwasanya lawan daripada keraguan dan keraguan itu adalah keyakinan. Ya, lawan dari keraguan adalah keyakinan. Ya. Naam. Fahadzal kitabu mustamilun ala ilmil yaqini, ya, al-muzili lisyakki war raibi, bahwasanya Alkitab ini ya mencakup kepada ilmu keyakinan yang menghilangkan keraguan-raguan. Ya. Jadi kata beliau di sini, wa hadhihi qaidatun mufidatun. Ini merupakan kaidah yang paling bermanfaat, kaidah yang sangat bermanfaat. Antum perhatikan di sini kata beliau, anna nafyal maqsuda bihi al-madhu, bahwasanya sesungguhnya an-nafya al-maqsudu bihi al-madhu, bahwasanya penafian di sini yang dimaksudkan adalah apa? Pujian. Ya, apa maknanya? Allah menafikan Al-Quran ini adanya keraguan.
Tetapi sebenarnya yang diinginkan adalah pujian, bahwasanya Al-Quran ini segalanya adalah ilmu dan keyakinan. Itu maknanya. Jadi tidak cukup kita hanya mengetahui Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, tetapi kita menetapkan sebaliknya, yaitu Al-Quran ini berisi ilmu dan keyakinan. Ya, ilmu dan keyakinan. Kata beliau, la budda an yakuna mutadamminan lididdihi wa huwal kamalu li'anna an-nafya ya adamun wal adamu al mahdu la madha fihi. Kata beliau, selayaknya ya hal ini mengandung penetapan lawannya, yaitu adanya kesempurnaan. Karena hanya sekedar penafian saja itu menunjukkan ketidakadaan. Sedangkan ya menetapkan hanya ketidakadaan, maka tidak ada pujian padanya. Nah, ini maknanya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, itu maknanya adalah kita menetapkan bahwasanya Al-Quran ini isinya adalah ilmu dan keyakinan. Subhanallah, kalau kita sudah mengetahui ini, ragu apa kita dengan Al-Quran? Ya, maka ikhwatal iman, tidak ada masalah yang kita hadapi, melainkan akan kita temukan jawabannya di Al-Quran. Apabila kita sudah menemukan jawabannya di Al-Quran, maka pegang itu baik-baik, karena Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Yang ragu itu kita, ya. Tetapi Al-Quran ini substansinya tidak ada keraguan. Tetapi itu yang ragu-ragu adalah keimanan kita. Berarti keimanan kita yang masih ragu-ragu. Ya. Ketika kita tertumbuk pada satu masalah, contohlah masalah rizki misalkan. Masalah rizki misalkan. Ya, kita mencari pekerjaan kemana-mana, tetapi ya kita mengatakan, kayaknya susah sekali sekarang kita dapat pekerjaan. Ya, di mana-mana pandemi ini orang di PHK, kemudian tempat-tempat usaha ditutup, usaha susah untuk bergerak. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu terdapat rezeki bagi kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Ya. Rezeki kita bukan di dunia ini, di langit. Allah yang menetapkan, kemudian dunia ini sebagai sebab dan musabbab, artinya hubungan sebab dan akibat. Ya. Kalau kita sudah membaca, katakan kepada dirinya, dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, saya tidak ragu. Ya. Walaupun semua pintu dunia ini tertutup bagi saya dalam bekerja, saya tidak pernah ragu dengan rezeki saya. Karena rezeki saya berada di langit. Ya. Kecuali kita sudah meninggal. Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya Jibril itu memberitahukan kepada dirinya bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut jiwa seseorang. Ya, atau suatu jiwa tidak akan meninggal sampai rezekinya itu full, sempurna. Ya. Jadi selama kita masih hidup, jangan pernah takut menjalani kehidupan ini. Ya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan rezeki kita. Baik. Baik, kemudian kata beliau selanjutnya, falamma ishtamala 'alal yaqin wa kanatil hidayatu la tahsulu illa bil yaqini qala hudan lil muttaqin. Maka ketika kita katakan tadi bahwasanya penafian adanya keraguan itu berkonsekuensi adanya penetapan akan keyakinan dalam Al-Quran ini, maka kata beliau, wa kanatil hidayatu la tahsulu illa bil yaqin. Oleh karena itu hidayah ini tidak akan tercapai kecuali dengan keyakinan. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan hidayah kalau kita tidak yakin? Ya. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan hidayah kalau kita tidak yakin?
Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata beliau, wal huda ma tahsulu bihil hidayatu minad dhalalati wasyubhi wa ma bihil hidayatu ila sulukit tariqin nafiati. Kata beliau, dan petunjuk itu adalah sesuatu yang dengannya tercapai hidayah itu. Artinya dengannya tercapai petunjuk dari kesesatan dan juga kesamaran. Ya, dari kesesatan dan kesamaran. Artinya hidayah ini yang mengeluarkan kita dari kesesatan dan juga dari syubhat, samarnya sebuah kebenaran. Dan hidayah ini mencakup wa ma bihil hidayatu ila sulukit tariqin nafiyah. Ya, petunjuk kepada jalan yang bermanfaat. Ya, petunjuk kepada jalan yang bermanfaat. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman hudan. Allah Subhanahu wa taala berfirman hudan wa hadzful ma'mul. Di sini ada objek yang tidak ditampakkan. Ya. Ada hadzful ma'mul. Falam yaqul hudan lil maslahah. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman petunjuk kepada yang maslahat. Ya. Wala li syai'in, ya, dan tidak juga pada sesuatu keberuntungan, kata beliau. Kenapa? Li iradatil ma'mum, atau maaf, li iradatil umum. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki di sini adalah petunjuk yang bersifat umum. Ya, wa annahu hudan li jami' masalihid daraini. Yang dikehendaki adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk pada kemaslahatan seluruhnya di dunia dan di akhirat. Fa huwa mursyidun lil ibadi fil masailil usuliyati wal furu'iyati. Maka dia merupakan petunjuk bagi seorang hamba dalam permasalahan-permasalahan yang pokok maupun permasalahan-permasalahan yang cabang. Ya. Wa mubayyinun lil haqqi minal batil, dan dia menjelaskan yang benar dari yang batil. Was sahihu minad dhaif, dan yang benar dari yang sahih dari yang dhaif, dari yang lemah. Ya, yang benar dari yang salah. Wa mubayyinun lahum kaifa yaslukuna turuqa an-nafiyata lahum fi dunyahum wa ukhrahum, dan menjelaskan kepada mereka bagaimana mereka menempuh jalan yang bermanfaat bagi mereka untuk kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat mereka. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Al-Quran ini merupakan petunjuk secara umum. Ya, petunjuk secara umum. Maka di dalam Al-Quran ini memang berisi seluruhnya adalah petunjuk. Oleh karena itu alangkah bodohnya kita yang kemudian kita berjalan di muka bumi ini, ya, tanpa adanya petunjuk. Dunia yang tidak kita kenali ini, kita terlahir sebagai orang yang tidak mengetahui apa-apa, dan dunia ini merupakan asing bagi kita. Kemudian kita berjalan tanpa petunjuk, ini merupakan perbuatan yang bodoh. Ya, ini merupakan perbuatan yang bodoh. Pasti kita akan terjatuh kepada yang namanya kesesatan. Ya. Oleh karena itu, sebagaimana apabila kita berada di dalam sebuah tempat yang asing yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya, dan kita ingin berjalan sampai kita keluar darinya hingga sampai kepada tujuan kita, maka kita harus mengikuti petunjuk. Kita harus mengikuti petunjuk agar kita sampai kepadanya. Ya. Oleh karena itu, ini sangat memiliki korelasi dengan ayat sebelumnya, di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita, kalau kalian memang benar-benar ingin berada di jalan yang lurus, maka ikutilah Al-Quran ini.
Ya, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ini merupakan petunjuk, seluruhnya adalah petunjuk. Ya, Al-Quran ini merupakan petunjuk dan seluruhnya adalah petunjuk. Baik, kata beliau, falamma ishtamala 'alal yaqini wa kanatil hidayatu, maaf, ini tadi sudah ya. Ya. Kemudian beliau kembali mengatakan wa qala fi maudin akhar, dan Allah berfirman di dalam ya tempat yang lain, di dalam ayat yang lain, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, kata beliau, maka di dalam ayat ini Allah mensifati dengan umum. Ya. Sedangkan di dalam ayat ini kata beliau dan selainnya disebutkan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi di dalam ayat yang lain Allah berfirman hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Sedangkan di dalam ayat ini Allah berfirman petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata beliau, ya, li'annahu fi nafsihi hudan li jamil khalqi, karena Al-Quran ini ya dirinya sendiri ini merupakan petunjuk bagi seluruh makhluk. Fal ashqiya'u ya lam yarfa'u bihi ra'san wa lam yaqbalu hudallahi ta'ala. Ya. Adapun orang-orang yang memang celaka, maka memang mereka tidak mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau istilahkan di sini, mereka tidak mau hanya sekedar mengangkat kepalanya. Artinya mereka memang tidak mau mendengarkan, mereka berpaling. Ya. Kata beliau, faqamat alaihim bihil hujjah, maka kepada mereka telah tegak hujjah, walam yantafiu bihi li syaqaihim, dan mereka tidak dapat mengambil manfaat dari Al-Quran ini karena memang ya penyimpangan yang dilakukan oleh mereka. Ya, sehingga kata beliau, wa ammal muttaquna alladzina atau bisababi al-akbari lihusulil hidayati wa huwa taqwa. Adapun orang-orang yang bertakwa, yang mereka mengambil sebab-sebab yang terbesar untuk mendapatkan hidayah, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya kata beliau yaitu mengambil sesuatu yang menjaga seseorang dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, biimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya, wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya, fahtadu bihi, maka kemudian mereka mengikuti petunjuk tersebut, mendapatkan petunjuk tersebut, wantafa'u ghayatal intifa', dan mereka mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Ya, mereka mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu kenapa ayat ini dikatakan hudan lil muttaqin? Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara, dan tidak menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali hanya kerugian belaka. Jadi memang Al-Quran ini akan diambil manfaatnya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu Nabi SAW beliau bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu adalah hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Hujjah bagimu adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai hujjah baginya, yang dengannya dia menjalani kehidupan ini. Artinya dia mengikuti petunjuk Al-Quran. Itu namanya Al-Quran sebagai hujjah bagi kita. Tetapi kalau hujjatun alaika, hujjah atasmu, artinya Al-Quran ini akan menjadi hujjah yang akan menuntut kita pada hari kiamat. Datang ayat Al-Quran, ada dua pilihan bagi kita: menerima dan mengamalkan, atau berpaling dan meninggalkan. Kalau kita menerima dan mengamalkan, maka amalan kita berada di atas hujjah, yaitu Al-Quran. Sedangkan kalau kita berpaling dan meninggalkan, maka ayat ini akan menuntut kita pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu memang ilmu itu setelah kita ketahui maka harus kita amalkan.
Ya. Kalau tidak, dia yang akan menuntut kita pada hari kiamat kelak. Ya. Baik. Ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, fal muttaquna humul muntafi'una bil ayatil qur'aniyati. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka lah yang mengambil manfaat dengan ayat-ayat Al-Qur'an, wal ayatil kauniyati, dan ayat-ayat kauni. Apa itu ayat-ayat kauni? Ayat-ayat kauni itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terhampar di jagat raya ini. Itu ayat-ayat kauni. Ayat-ayat Qur'ani yaitu ayat-ayat yang tertera di dalam Al-Qur'an, ya. Itu ayat-ayat yang tertera di dalam Al-Qur'an. Maka seperti misalkan membuktikan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala bisa dengan ayat-ayat Al-Qur'an, itu jelas, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan yang kalian sembah itu adalah Tuhan yang esa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allah itu maha esa. Dan bisa dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terhampar di jagat raya ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fil ardi ayatul lil mu'minin lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada diri kalian sendiri, apakah kalian tidak memperhatikan? Perhatikanlah bahwa pengaturan alam ini sama, dimanapun kita berada pengaturannya sama, tidak ada yang berbeda, ya. Antum di sini juga pergi di ujung barat atau ujung timur, atau di ujung utara atau ujung selatan, sama pengaturan, ya. Itu menunjukkan bahwasanya Tuhan ini adalah Tuhan yang satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak dan tidak ada Tuhan yang bersama dengan dia. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd. Kalau seandainya ada, setiap Tuhan ini akan memiliki ciptaannya masing-masing, maka sebagian ciptaan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Tapi kan tidak begitu. Langit-langit itu tidak saling mengalahkan, ya. Pohon-pohon itu tidak saling mengalahkan. Yang saling mengalahkan itu adalah manusia. Itu kan hawa nafsu mereka yang ingin menguasai, ya. Atau ya memang merupakan bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, litakuna kalimatullahi hiyal ulia, agar kalimat Allah yang menjadi sesuatu yang tertinggi. Jadi kita sebagai seorang yang beriman hendaknya bukan hanya memperhatikan ayat-ayat yang bersifat Qur'aniyah, tetapi juga kita memperhatikan ayat-ayat kauniyah, agar terbina korelasi antara ayat-ayat Qur'aniyah dengan ayat-ayat kauniyah, sehingga kita menjadi lebih yakin. Ya, kita menjadi lebih yakin, ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim mengatakan, ya Rabbku, ya, perlihatkan kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, apakah engkau belum beriman kepadaku? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim mengatakan, bahkan aku beriman ya Allah, akan tetapi agar hatiku ini lebih tenang, lebih tentram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil seekor burung dan kemudian memotong menjadi beberapa bagian dan menempatkan masing-masing bagian pada tempat-tempat tertentu. Ya, kemudian disuruh untuk menyeru, maka seluruh bagian-bagian ini akan bersatu kembali dan menjadi seekor burung kembali. Artinya apa? Dengan memperhatikan ayat-ayat kauniyah, maka hati ini akan lebih menjadi tenang, akan lebih kokoh kita dengan keimanan kita, akan lebih kokoh kita dengan keimanan kita. Oleh karena itu umumnya orang-orang yang masuk Islam karena ilmu yang mereka dapat, itu umumnya keislaman mereka adalah keislaman yang sangat kokoh karena keyakinan yang sangat kuat.
Sedangkan umumnya orang-orang yang mengenal Islam hanya dari sejak lahir, tetapi tidak menjalankan Islam dengan baik, umumnya sangat rentan. Sangat rentan. Karena mereka tidak menemukan nilai-nilai Islam, mereka tidak menemukan terjemahan-terjemahan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Maka bagaimana mungkin keyakinan itu betul-betul masuk ke dalam jiwanya? Ya. Oleh karena itu Al-Quran ini harus kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mendapatkan permasalahan, coba tarik terjemahan dalam Al-Quran dalam permasalahan yang kita hadapi. Ya, dalam permasalahan yang kita hadapi. Ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa li'annal hidayata naw'an, dan dikarenakan hidayah itu ada dua. Hidayatul bayan, hidayah penjelasan, hidayah ilmu, wa hidayatut taufiq, dan hidayah taufiq. Fal muttaquna hasalat lahumul hidayatani. Adapun orang-orang yang bertakwa, maka mereka mendapatkan dua hidayah ini, hidayah ilmu dan hidayah taufik dari Allah. Wa ghairuhum lam tahsul lahum hidayatut taufiq. Adapun selain orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka mereka tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hidayatul bayani biduni taufiq lil amali biha laysat hidayah haqiqah. Adapun hidayah penjelasan dan ilmu tanpa adanya hidayatut taufik, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai hidayah secara hakikat. Saya berikan contoh. Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengetahui dan meyakini akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terungkap dalam bait-bait syair yang beliau tulis. Tetapi apakah di akhir kehidupan beliau masuk ke dalam Islam? Tidak. Padahal beliau tahu, setiap hari bertemu dengan dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat akhlak Rasulullah, melihat kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Itu sudah cukup bukti bagi beliau, tapi beliau tidak bisa beriman. Karena beliau tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu adalah mutlak milik Allah. Sedangkan hidayah, bimbingan dan pengajaran, hidayatul bayan, itu bisa melalui manusia, ya. Melalui para nabi dan rasul yang paling utama, atau para dai yang kemudian mengajarkan. Ya. Kita mendakwahi orang misalkan, ada yang ikut, ada yang tidak. Ya. Yang ikut mereka yang mendapatkan taufik pada saat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang meninggalkan pada saat itu berarti mereka belum mendapatkan taufik dari Allah. Oleh karena itu kita terus berdoa untuk meminta hidayah. Karena setinggi apapun ilmu yang kita miliki tentang agama ini, kalau tidak dibarengi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka nonsen. Tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Maka ya, tidak boleh kita berbangga dengan ilmu yang kita miliki. Tidak boleh kita berbangga dengan pengetahuan agama yang kita punya, karena kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin bisa berada dan menempuh jalan yang lurus. Oleh karena itu, selalulah memuji Allah Subhanahu wa taala dan banggalah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada yang memuji kita, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita tidak akan mungkin bisa menempuh sesuatu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini dalam pembahasan surat Al-Baqarah di ayat yang pertama dan yang kedua, ya, baru ayat yang kedua. Insyaallah kita akan melanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.